Nah, baik, berikut adalah dokumentasi tentang seri belajar Windows Developer Tools. Ya, jadi Windows 11 ini, Windows versi terbaru ini bisa dibilang cukup menarik karena punya banyak hari ini ya, punya beberapa developer tools yang bisa dibilang mirip atau dekat dengan tools yang biasa kita gunakan di production ya, di production atau di server. Ya, jadi ini cukup berbeda dengan Windows beberapa tahun yang lalu ya, atau mungkin sekitar 3 versi Windows ke belakang. Itu Windows juga punya development environment ya, environment development, kemudian tools-tools untuk development punya ya, dan bisa digunakan. Akan tetapi itu cukup berbeda ya, antara tools yang digunakan untuk development dengan tools yang kita pakai untuk production ya, terutama di server. Karena kebanyakan server itu menggunakan platformnya, sistem operasinya itu berbasis Linux. Sehingga developer Windows itu eh, punya tantangan lagi ya, atau kesulitan lagi dalam menggunakan tools-tools yang ada di production atau di server. Itu tapi cerita dulu. Nah, hari ini Windows punya beberapa tools ya, atau development environment yang mereka istilahkan itu yang bisa kita gunakan, dan itu akan menyelaraskan ya, menyeragamkan pengalaman kita dalam menggunakan toolsnya ya. Jadi ada apa saja toolsnya, ini kita akan coba lihat secara umum dan nanti akan kita coba satu ya. Jadi ini ada beberapa tools hari ini ya. Itu ada Windows Terminal, kemudian ada WinGet, kemudian ada WSL atau Windows Subsystem for Linux, kemudian ada Microsoft Power Toys, kemudian ada DevDrive, DevDrive dan sudo for Windows. Nah, untuk eh, kali ini kita akan coba untuk Windows Terminal. Nah, ini eh, Windows Terminal ini adalah host application untuk pemain Lancel ya. Jadi ini tools yang saya pakai dan saya rekomendasikan ya kalau kalian mengembangkan aplikasi ya, kalau kalian adalah developer yang menggunakan Windows 11 ya. Jadi untuk menginstal Terminal ini kita bisa menggunakan atau melalui Microsoft Store ya, seperti itu. Jadi kalau di sini kita cari Store, nah ini ya, Microsoft Store. Jadi kita buka Microsoft Store, nanti di situ baru kita cari terminal ini ya. Kita cari terminal. Nah, di terminal itu nanti akan ada beberapa hasil pencarian. Nah, yang akan kita install adalah Windows Terminal ini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita belum install, nanti akan ada tombol untuk melakukan install. Dan kalau sudah melakukan install, nanti akan ada tombol untuk membuka aplikasinya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini sudah saya install, jadi kita bisa langsung coba untuk jalankan. Baik, nah ini tampilan untuk Windows Terminalnya. Baik, nah apa yang menarik dari Windows Terminal ya, itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah Windows Terminal ini dia mensupport multiple tab. Yang pertama ya, jadi ini akan menyeragamkan pengalaman kita dalam menggunakan terminal atau eh, command line interface ya. Jadi eh, untuk terminalnya sendiri itu ada default profile-nya. Jadi kalau kita masuk ini ya, klik ini, panah ini kita masuk ke setting ya, ini ada default profile ya. Jadi profile yang saya jadikan default di sini adalah Windows PowerShell. Nah, jadi Windows Terminal ini akan mendukung ya beberapa eh, profile ya untuk aplikasi CLI seperti PowerShell, kemudian CMD atau Command Prompt, kemudian ada Azure Cloud Shell, kemudian Git Bash, bahkan lebih jauh lagi itu nanti kita bisa menggunakan ZSH dan WSL. Nah, di sini menggunakan PowerShell. Baik. Nah, ini tampilannya. Nah, tadi di antara fiturnya itu adalah multiple tab. Jadi kalau kita ingin membuka beberapa tab, itu kita bisa lakukan di sini. Ya, beberapa tab. Misalnya ini beberapa tab PowerShell.
Kemudian misalkan kita ingin membuka tab yang berbeda itu juga bisa. Ya, misalkan di sini saya membuka tab Command Prompt. Ya, jadi karena PowerShell dan Command Prompt ini ada sedikit perbedaan untuk eh, konfigurasi atau hal yang bisa dilakukan. Ya, jadi kita bisa buka beberapa tab. Ya, misalkan kita buka tab lagi untuk Git Bash. Misalkan. Nah, ini juga bisa. Nah, ini ya, ini di antara fitur menarik dari Windows Terminal, yaitu multiple tab. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua yang menarik adalah pin, ya. Istilahnya pin. Saya belum tahu terjemahan dari pin ini. Jadi maksudnya seperti ini kita praktekkan. Jadi dalam satu window, ya, kita bisa buat beberapa sesi, ya. Jadi kalau tab itu kan sesi yang berbeda, ya. Tab itu sesi berbeda, kemudian di sub jendela yang berbeda. Nah, kalau pin itu kita membuat sesi yang berbeda di satu sub jendela yang sama. Jadi shortcutnya itu menggunakan Shift Alt. Ya, misalkan Shift Alt kemudian Min. Nah, kita akan membuat dua ini ya, apa namanya? Dua sesi terminal ya di satu tab yang sama ya. Jadi misalkan di sini saya ketik perintah misalkan ya, misalkan ya. Kemudian yang bawah saya ketik perintah misalkan apa? Misalkan dia, nah ini ya. Ini kita bisa lihat ya satu tab PowerShell ini dia menjalankan dua sesi yang berbeda tapi di satu tampilan yang sama ya. Jadi shortcutnya kita menggunakan Shift Alt. Kalau Shift Alt Min itu kita menambahkan pin secara eh, horizontal. Ya, kemudian kita bisa menggunakan Shift Alt Plus kalau kita ingin menambahkan pinnya itu secara eh, vertikal ya, seperti itu. Jadi ke kanan ya. Kalau yang min tadi ke bawah, kalau yang plus itu ke kanan, seperti itu. Misalkan ini, nah ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa eh, jendela, ada beberapa sesi terminal di satu satu tab ya. Itu di antara hal menarik dari Windows Terminal. Nah, ini ya. Jadi Windows Terminal itu ada beberapa fitur lain yang bisa dieksplor, tapi setidaknya itu yang mungkin bisa kita eh, gunakan, ya, seperti itu. Kemudian ini ada tab tear out ya. Jadi tab tear out itu maksudnya kalau kita punya lebih dari satu tab, misalkan di sini saya buka Git Bash, ya, itu kita bisa eh, drag keluar. Nah, ini akan menjadi Windows yang berbeda. Jadi misalkan kita ingin split ya, split tampilannya. Nah, ini juga bisa ya. Jadi karena eh, dua tab yang berbeda ya. Atau kita masukkan tab yang berbeda itu ke dalam satu ini ya. Nah, satu window. Ya. Jadi kita kan punya fleksibilitas dalam memonitor sesi eh, ini ya, komen line kita seperti itu. Baik, itu kurang lebih eh, pengantar untuk Windows Developer Tools. Jadi Developer Tools yang kita coba di sini adalah Windows Terminal. Baik, sekian untuk video kali ini.